Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, bertemu lagi bersama kita podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan episode ke-7. Hari ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu Bapak Maskur selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sragen. Beliau ini adalah Nahkoda Kapal Sekretariatan KPU Kabupaten Sragen. Langsung saja kita sapa beliau. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Maskur? Alhamdulillah baik Pak Irwan. Alhamdulillah, semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman pemilih, dalam episode kali ini kita akan memperbincangkan terkait tema SDM berintegritas untuk pemilu berkualitas. Teman pemilih, simak terus perbincangan kita dari sekarang sampai akhir dan ikuti channel kita dan nyalakan lonceng notifikasi channel KPU Kabupaten Sragen agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi seputar kepemiluan di Bumi Sukowati. Kita mulai perbincangan kita dengan Bapak Maskur. Pak Maskur, kita ngobrol-ngobrol saja nih Bapak. Ini terkait peran sekretariatan dalam struktur organisasi KPU. Nah, seperti apa sih Pak peran sekretariatan dalam struktur organisasi KPU dalam konteks penyelenggaraan pemilu? Silakan Bapak. Ya, baik Pak Irwan. Jadi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang maupun keputusan KPU bahwa peran sekretariat KPU Kabupaten Kota dalam ini adalah memfasilitasi KPU dalam hal administrasi, anggaran atau keuangan maupun teknis penyelenggaraan kegiatan pemilu. Di samping itu juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh KPU. Begitu Pak Irwan. Oke Bapak, jadi bisa dibilang memberikan support sistem, dukungan ya Bapak ya, untuk benar. Penyelenggaraan kegiatan pemilu. Ya Bapak, mungkin lebih dalam lagi terkait sekretariatan di KPU Kabupaten Sragen. Mungkin Bapak bisa menjelaskan jabatan apa aja sih Pak yang ada di sekretariatan, strukturnya. Oke, monggo Bapak. Ya, jabatan yang ada di struktur KPU Kabupaten Kota itu terdiri dari yang pertama adalah sekretaris, yaitu sebagai pimpinan sekretariat dibantu dengan 4 orang kasubag. Yang pertama adalah kasubag keuangan umum dan logistik, kemudian kasubag perencanaan data dan informasi, kemudian kasubag teknis dan hukum, dan yang terakhir adalah kasubag SDM dan Parmas. Di samping itu juga dibantu oleh jabatan fungsional terdiri dari staf-staf yang diangkat baik itu PNS maupun P3K. Teman pilih kita jadi tahu ya. Terima kasih Pak Maskur, penjelasannya sangat jelas sekali bagi kita. Jadi ternyata di KPU itu ada ketua anggota KPU, juga ada sekretariatan yang mendukung ya teknis dan administrasi penyelenggaraan pemilu gitu ya Pak ya. Oke Pak Maskur, Pak, terkait sekretariatan tentu kita berbicara tentang SDM ya Pak ya. Ini bagaimana sih Pak mengelola sebegitu banyaknya SDM yang ada di sekretariatan, terutama khususnya di KPU Kabupaten Sragen? Ya, pengelolaan SDM di sekretariat KPU Kabupaten Kota kita menyesuaikan dengan ketentuan ya yang diatur di keputusan KPU, yaitu di mana SDM di KPU Kabupaten Kota itu adalah SDM yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah ditentukan.
samping itu SDM di KPU kabupaten kota itu juga harus dapat menyesuaikan dengan pola ataupun karakter kerja yang sudah berjalan di KPU kabupaten kota, yaitu di mana di KPU itu dituntut untuk dapat bekerja sepenuh waktu, kemudian juga bekerja siap dengan tekanan-tekanan, baik itu tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Kemudian juga harus dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hal kebijaksanaan, baik itu dari atas maupun kebijaksanaan yang dari di dalam KPU kabupaten kota sendiri. Langsung saja Pak Maskur, ini tadi disampaikan terkait peran sekretariat, kemudian juga strukturnya, kemudian cara pengelolaannya. Nah ini tentu dalam prosesnya banyak kendala tantangan. Nah, ini mungkin Bapak bisa berbagi kepada teman pemilih apa sih tantangan dalam pengelolaan SDM di Sekretariatan KPU Kabupaten Sragen khususnya. Ya, tantangan yang dihadapi di Sekretariat KPU Kabupaten Kota, di antaranya yang pertama adalah bagaimana bisa menciptakan SDM yang unggul. Jadi SDM yang unggul di sini adalah sesuai dengan tuntutan dari KPU, di mana KPU menuntut SDM yang ada itu adalah SDM yang mampu menguasai pekerjaan kepemiluan, di samping juga menguasai pekerjaan administrasian. Di samping itu juga tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana SDM di KPU itu bisa sesuai dengan asas yang dibebankan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, yaitu sebagai SDM yang jujur, yang adil, yang terbuka, dan yang netral. Dan ini satu pekerjaan yang tidak mudah karena SDM dari KPU Kabupaten Kota sebagaimana SDM yang lain terdiri dari SDM yang punya potensi yang berbeda-beda, punya latar belakang pendidikan maupun yang lain yang berbeda juga. Oh iya Pak, ini berarti yang Pak Maskur sampaikan itu terkait dengan SDM yang berintegritas begitu ya Pak ya. Jadi memang itu kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak selaku sekretaris. Oke Bapak, ini kita pertanyaan selanjutnya. Pak Maskur ini kan sudah berpuluhan tahun ya Pak ya di KPU sebagai pegawai negeri sipil gitu. Nah ini tentu banyak yang manis dan garam yang dilalui ya. Nah ini Pak Maskur, mungkin Pak Maskur sebagai penutup dalam podcast ini juga bisa disampaikan harapan Pak Maskur terkait sekretariatan KPU Kabupaten Sragen di masa mendatang agar lebih baik begitu. Monggo Pak Maskur. Ya, harapannya adalah untuk SDM di KPU Kabupaten Kota adalah bagaimana SDM di KPU Kabupaten Kota bisa menjadi SDM yang jujur, ya, yang terbuka, yang netral, yang punya integritas yang tinggi, punya kedisiplinan, punya loyalitas yang tinggi. Di samping itu juga SDM yang dapat bisa bersinergi, bekerja sama, dan bergotong royong dengan baik dengan semua kalangan, ya, semua komponen yang ada, baik itu di dalam organisasi KPU itu sendiri maupun dengan masyarakat. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Maskur. Ini sangat jelas sekali. Dan juga terima kasih saya sampaikan karena Pak Maskur sudah bersedia untuk berbagi informasi di podcast ini. Oke. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Teman pemilih, cukup sekian podcast kita dalam episode kali ini. Jangan lupa simak terus episode selanjutnya dan juga ikuti seluruh akun sosial media KPU Kabupaten Sragen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, hari ini kita berada di
KPU Kabupaten Sragen, ruangan ini juga digunakan untuk podcast. Ada apa aja sih di ruang podcast ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sebelah sini ada deretan bendera peserta pemilu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2024. Semuanya disusun berurutan sesuai periodenya. Selanjutnya ada infografis yang berisi peserta pemilu, yaitu partai politik, perseorangan, dan pasangan calon. Penyelenggaraan Pemilu PPI Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1955. LPU Lembaga Pemilihan Umum pada tahun 1971 sampai 1997. KPU Komisi Pemilihan Umum pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, di sebelah sini ada hasil pemilu presiden tahun 2004 sampai tahun 2024. Di sebelah kiri saya ada infografis hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2006. Dan di sebelahnya lagi hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 sampai 2020. Serta hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati di Sragen. Tidak hanya itu, di sini juga ada almari yang berisikan alat dan bahan yang digunakan pada saat pemilu. Rumah Demokrasi Sragen juga memiliki koleksi maskot pemilu dari tahun ke tahun dalam bentuk boneka atau souvenir lainnya. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang pemilu dengan cara lebih santai dan menarik, Atau membuat konten dan podcast bertema demokrasi, tempat ini cocok banget. Untuk masyarakat Sragen, khususnya lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau perguruan tinggi, ditunggu kehadirannya di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Yuk datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Informasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen atau hubungi nomor di sini.